Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atas berkatnya sehingga kita pada hari ini, kesempatan hari ini dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kalak Melahi dari IAT 3 dan kepada dosen pengampu Asbabun Nuzul Buna Busroh yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Asbabun Nuzul pada surah dan pada ayat. Mungkin daripada itu, marilah saksikanlah penjelasan saya saat ini. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan asbabun nuzul pada surat. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yaitu pada surat. Yaitu yang pertama surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua surah Yusuf, kemudian yang ketiga surah Al-Bayyinah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas, yang mana diriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usyufuri dalam kitab Al-Mawawiz Al-Fusuriyah menuliskan bahwa asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ini dikisahkan pada Ubaidah bin Ka'ad bahwa surat ini orang-orang kafir Mekah ingin meliputi Amir bin Tufail, Zaid bin Quraisy dan lainnya berkumpul serta berkata, "Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, besi, atau tenaga? Karena Tuhan kami adalah berasal dari benda itu." Mendengar perkataan para orang kafir tersebut, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu." Selepas itu, Allah SWT menurunkan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah. Dikisahkan bahwasannya para orang-orang kafir ini bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana bentuknya Allah itu, Tuhan itu, Tuhannya Nabi Muhammad itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwasanya aku ini adalah utusannya Allah, bahwasanya Allah tidak serupa sebegitu, dan turunlah ayat surah Al-Ikhlas ini tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kedua itu surah Yusuf, yaitu disebabkan turun surah ini yaitu pada saat itu Allah ingin menghibur Rasulullah SAW ketika pada saat Nabi Muhammad SAW sedang mengalami kesedihan dari dua orang pembelahnya, yakni sang istri Siti Khadijah radhiyallahu anhu dan pamannya Abu Thalib yang paling berwibawa di mata orang-orang Quraisy. Maka diambillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menghiburnya Nabi Muhammad tersebut, Allah turunkanlah ayat ini sehingga Allah menceritakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara mereka Jibril bahasanya supaya sedikit pun tidak tergantung kepada Allah, sedikit pun tidak tergantung kepada hamba-hambanya, hanya tergantung kepada Allah. Karena dikisahkan bahwa Nabi Yusuf adalah bagaimana dia perjalanannya berliku-liku hidup seorang anak yang bernama Yusuf ini tersebut. Kemudian Allah menceritakan pertama dia dibuang oleh kakak saudaranya, oleh saudara-saudaranya ke sumur. Kemudian ada saudagar pedagang mengambil air. Tiba-tiba dalam kesempatan itulah Nabi Yusuf untuk naik dari sumur tersebut. Kemudian dibawalah oleh para pedagang. Ternyata kemudian pada saat itu Nabi Yusuf menjadikan budak, dan tidak lama pada saat itu Nabi Yusuf pun menjadi seorang dibawa kemudian sendiri, kemudian dibantu oleh pelayan pedagang langsung ke istana menjadi menteri. Kemudian Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri keuangan. Kemudian Nabi tersebut difitnah kemudian dimasukkan penjara. Kemudian Nabi Yusuf naik lagi menjadi menteri keuangan di Mesir. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, jika saat ini Anda dalam kesedihan, kesulitan, jangan bersedih, kata Allah. Karena itu akan ada jalan keluarnya. Satu pelajaran sangat dikontras dari kasar Yusuf, dari cerita Yusuf tersebut untuk
kepada baginda Muhammad SAW bahwasannya jangan terlalu berharap kepada hambanya, tapi berharaplah kepada Allah, bahwasannya di dalam ada kesulitan pasti ada jalannya. Karena inilah turunlah surat Yusuf ini karena Nabi Nabi Allah langsung menceritakan sejarah bagaimana lika-liku perjuangan Nabi Yusuf. Selanjutnya yang ketiga yaitu surah Al-Bayyinah, di mana surah Al-Bayyinah diturunkan terhubungan dengan adanya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak ingin meninggalkan keyakinan mereka, sehingga diturunlah surat ini untuk membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Sahabat beriman, kaum muslimin rahimakumullah. Surah Yusuf ini diturunkan berhubungan dengan orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir ini adalah mengetahui kelak akan turunnya Nabi akhir zaman, tetapi mereka tidak mempercayai hal tersebut, justru saling berselisih paham dari berbagai macam ahli kitab. Kemudian pertanyaan ahli kitab dan orang-orang musyrik, bahkan mereka akan tetap dalam agama mereka masing-masing sampai Nabi yang telah dijanjikan oleh Allah. Mereka akan yakin, mereka akan percaya kepada janji-janji Allah, maka akan ada Nabi yang akan menjadi akhirul anbiya wa imamur rasul. Kemudian namun setelah Nabi Muhammad SAW terlahirkan di permukaan bumi ini, ternyata mereka tetap menjadi orang-orang yang kafir. Ada sebagian dua bagian. Pertama yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian tapi banyaknya orang-orang tetap dengan keyakinan mereka. Justru dengan turunlah surah Al-Bayyinah inilah berhubungan Al-Bayyinah inilah seorang ahli kitab bahwasanya dia akan beriman jika Rasulullah telah dilahirkan kepada muka bumi. Ternyata setelah Nabi Muhammad SAW lahir di permukaan bumi ini, mereka tetaplah menjadi orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min syurr, na'udzubillahi min zalik. Sahabat beriman, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan 3 asbabun nuzul pada ayat. Yang pertama yaitu surah Ali Imran ayat 77. Yang kedua itu Al-Baqarah ayat 158. Yang selanjutnya Ali Ibrahim ayat 7. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menjelaskan surah Ali Imran ayat 77, di mana Imam Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan bahwa Al-Ashi'aj berkata, saya ada seorang Yahudi pernah mempunyai sebidang tanah milik bersama, lalu dia mengkhianatiku. Maka saya mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepadaku, apa engkau mempunyai bukti? Saya jawab, tidak. Beliau berkata kepada orang Yahudi itu, bersumpahlah engkau. Maka saya langsung katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, jika dia bersumpah tentu dia akan membawa harta milikku. Kemudian lalu Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan bersumpah-sumpah mereka dengan harga murah hingga akhir ayat. Dia menjelaskan bahwasanya turunnya pada saat itu ada para sahabat yang bernama Asyid ini, mereka ini berdebat hak tanah mereka, yaitu seorang Yahudi. Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan haknya. Kemudian Rasulullah SAW untuk meminta sumpahnya. Kemudian Rasulullah SAW ini sedikit mengatakan kepada Rasulullah SAW, apabila dia bersumpah maka hak tanah saya akan diambil kepada dia. Kemudian turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwasannya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta murah, bahwasannya turun ayat tersebut ini menjelaskannya bahwasannya orang-orang yang menjualkan janji Allah, maka sumpah mereka yang tidak terbukti dengan sumpahnya, maka dia menjadikan harta-harta yang sangat murah bagi akhirat nanti. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 158, yang dimana menceritakan bahwasannya ada seorang yang belum Islam bertanya kepada istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah, bahwasannya bagaimana dia melakukan sa'i di antara keduanya. Maka Aisyah berkata, buruk sekali yang kamu katakan itu, wahai anak saudariku. Seandainya makna ayat itu seperti yang engkau pahami, maka artinya tidak ada dosa baginya untuk tidak melakukan sa'i di antara keduanya. Kemudian turunlah ayat tersebut kepada orang Ansor kepada orang Ansor,
belum masuk Islam tersebut, sehingga sa'i di antara keduanya saya menyebut nama patung Manat sebagai sebuah prosesi ritual. Kemudian setelah orang Yahudi orang Yahudi dari Ansor tersebut masuk Islam, mereka merasa keberatan untuk melakukan sa'i Safa maupun Marwah. Kemudian mereka di antara mereka Safa dan Marwah. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjelaskan kepada orang-orang yang Ansor tersebut baru masuk Islam, sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu yang terakhir, surah Al-Ibrahim ayat 7, di mana surah Ibrahim ayat 7 ini menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kata syukur dalam bahasa Arab artinya membuka, di mana surah Al-Ibrahim ayat 7 ini menjelaskan bahwasannya pada ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwasannya merupakan peringatan Allah kepada kaum Bani Israel setelah mereka dibebaskan dari penindasan Raja Firaun. Di mana dalam surah ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sekilas sejarah para nabi-nabi terdahulu, di mana pada saat itu Allah SWT menceritakan kepada Nabi Musa bahwasannya pengikutnya, ayat ini merupakan peringatan Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah kepada kaum Nabi Musa yang baru lepas dari genggaman Firaun. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya ia syukur menampakkan, dan ini berlawanan dengan kata kufur yang berarti menutupi. Kemudian dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menceritakan pada zaman Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga turunlah ayat Ibrahim ayat 7 tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itulah penjelasan surah dalam Al-Qur'an dan ayat yang di dalam Quran. Terdapat 3 surah dan terdapat 3 ayat. Saya beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada guru pembimbing Asbabun Nuzul. Saya mohon arahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penjelasan dari saya Asbabun Nuzul, 3 pada surah dan 3 pada ayat. Mungkin ada letak kata-kata yang salah, ada pembicaraan yang sedikit membuat kata-kata yang tidak enak dengar kepada teman-teman dan pada semuanya. Saya mohon maaf kepada Allah, mari kita bersama mohon ampun. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.